Mayang, Dad, sedikit dong cerita tentang sekarang kan rame nih di media soal Mayang apa sih melakukan pencemaran nama baik ya kalau nggak salah ya. Akhirnya jadi gara-gara mukanya ini mungkin bisa diceritain nggak sih seperti apa awalnya? Ya, Mayang, ya. aku di sini yuk mengupload video itu memang apa ya, sharing aja. Aku berbagi pengalaman sama produk skincare yang aku pakai yang ternyata gak worth it di muka aku gitu kan. Aku beli di Shopee kan. Beli. Terus pas aku coba, akhirnya nggak sesuai ekspektasi gitu. Soalnya pas aku lihat di TikTok tuh reviewnya bagus-bagus kak. Jadi pas aku coba gak worth it ternyata di muka aku. Nah, Kalau produk itu tahu dari teman atau dari sosmed aja? Dari sosmed di TikTok. Nah itu kan produk, maksudnya kan Mayang akhirnya curhat di media sosial gitu kan di kita kan ada undang-undang ITE dan segala nggak takut nanti ada pencemaran nama baik atau gimana gitu Mayang? Pencemaran nama baik kan aku niatnya emang ini sharing aja, berbagi pengalaman aku gitu supaya nanti ya nggak ada korban selanjutnya kayak aku gitu. Nah, sebenarnya sih nggak kalau dia dibawa nama baik sih nggak ada pencemaran nama baik gitu kan, dia juga nggak menyebutkan brand atau produknya gitu. Ya harusnya sebenarnya Dedi yang somasi produk skincare tersebut gitu, karena kalau dilihat kan Mayangnya, lihat mukanya kan nggak sesuai dengan ekspektasi gitu. Jadi kalau masalah pencemaran nama baik, wah ini harusnya Dedi yang mensomasi produk skincare tersebut gitu. Karena kalau masalah Mayang Dedi sangat-sangat aware gitu kan. Itu aja sih. Dia sebelumnya cerita nggak sih Dit, Mayang soal apa dia beli produk skincare itu? Cerita aja sedikit ya, aku mau beli cerita kalau Mayang tuh sama Didi kan nggak pernah tertutup ya, terbuka untuk masalah apalagi masalah produk skincare gitu ya. Didi juga selalu kasih masukan, jangan sampai nanti muka kamu makin malah tambah parah gitu. Tapi dia bilang enggak kok, bagus kok ini produknya gitu. Udah sih udah ngomong sama Didi masalah skincare yang dia mau beli. Tapi sempet nanya-nanya dulu atau konsultasi dulu nggak sih sebelum beli Mayang? Karena emang aku begitu lihat reviewnya bagus, langsung check out. Gitu aku tuh anaknya gitu kak, jadi nggak mikir panjang gitu, jadi langsung main check out aja. Nah, kalau boleh nebak kan sempat Mayang nyebutin inisial T ya. Terus sama nunjukin di story-nya itu ada sekilas itu produk. Bener nggak sih kalau nggak salah namanya Tanskin produknya itu? Tapi Memang itu produk cukup terkenal di sosmed, atau memang banyak teman yang pakai makanya kamu review? Ada rekomendasi kah? Apa sih yang kira memakai? Iya emang itu kan itu produk skincare itu bertebaran nih di FYP untuk aku kan. Terus aku kan setiap scroll tuh ada, di setiap scroll ada ini skincare ini. Terus ya udah akhirnya aku memutuskan untuk kayaknya bagus nih, check out aja. Tapi untuk pembelanjaan di Shopee sendiri, link tersebut resmi dari produk skincare tersebut atau memang ada reseller lain Resmi dari kita. Berarti dirimu membelinya dari sebuah aplikasi pembelanjaan, bukan langsung ke kliniknya atau Tapi ketika udah maksudnya kondisinya seperti ini, konsultasi nggak atau merespon nggak sih produknya itu untuk tanya tentang kondisi Mayang gitu? Nggak ada respon sama sekali dari produk itu? Oh, gitu. Tapi salah satu media online kan mengembed produk itu yang namanya Tanskin. Bener nggak sih? Sedikit aja bocoran lebih ke situ nggak sih, Mayang? Kenapa Dad? Nggak bener nggak sih produk itu yang diembed di salah satu media online itu? Ya Dedi bilang mungkin di sini ya, Dedi bilang iya kan aja, iya. Oke. Ya
Makanya Dedi juga tadi sudah konsultasi dengan kuasa hukum Dedi, karena ini kan sudah di media sosial udah rame ya dan sangat meresahkan gitu loh. Jadi dia juga udah konsultasi lah ke kuasa hukum mengenai masalah Mayang ini, karena wajahnya kan sudah nggak sesuai ekspektasi Mayang, jadi harus menyelesaikan masalah Mayang ini gitu, dengan produk skincare ini. Alasan Dedi rencananya mau somasi, kenapa Det? Karena dari pihak produk itu nggak merespon sama sekali atau gimana? Ya salah satunya itu karena dilihat juga kan di media sosial sudah rame kan, sudah banyak komen-komen yang meresahkan. Jadi jangan sampai ini akhirnya bertambah gaduh lagi. Jadi Dedi konsultasi sama kuasa hukum lah untuk menyelesaikan masalah Mayang ini. Kerugiannya apa sih Mayang? Kemudian Ah, ini aja aku malah tambah breakout. coba tunjukin. Sebelah sini. Tapi memang sebelumnya itu Mayang memang selalu memakai skincare nggak sih, atau memang baru-baru kali ini Ganti aja oh gitu. ganti akhirnya? Ganti. Aku sebelum pakai ini emang udah skincare, tapi nggak selengkap di produk ini gitu. Terus akhirnya aku mencoba untuk pakai ini, coba pakai makamnya. Pemakaian berapa lama sih sampai breakout itu? Semingguan. Nah setelah melihat mukanya breakout gitu, Dedi gimana Det? Akhirnya mukanya jadi kayak gitu Ya, harusnya. kasihan lah ya Mayang, aduh. Jadi ya sangat disayangkan aja gitu loh. Jadi sudah beli produknya mahal-mahal, terus kulitnya juga akhirnya rusak. Ya makanya ya kasihan lah Dedi sebagai orang tua ngelihat Mayang seperti ini gitu. Tambah lagi di media sosial jadi rame seperti itu, terus tidak ada respon juga ya. Jadi ya sebagai bentuk pedulinya Dedi sama Mayang, ya akhirnya Dedi coba tadi konsultasi sama kuasa hukum untuk menyelesaikan masalah antara skincare ini dengan Mayang, gimana supaya bisa kita selesaikan dengan cara bagaimana, apakah kita somasi. Harusnya kan Dedi yang mensomasi skincare ini. Sampai kapan Det? Misalnya ada batas waktu Det untuk ketika nggak merespon ya, produk itu nggak merespon, sampai kapan Dedi akan melakukan somasi atau setidaknya mendapat informasi dari pihak si produk itu? Ya nanti Dedi serahkan sama kuasa hukum Dedi untuk menyelesaikan masalah ini, mungkin dalam 1-2 hari ini. Nanti ada kabar lagi, nanti Dedi kasih kabar ke teman-teman media. Alasan nggak ada etikat baik mungkin dari produk itu kenapa Det? Ya nggak tahu, ya coba ditanya aja ya ke produk skincare ini, karena itu dia makanya nggak ada respon ya, makanya Dedi konsultasi lah dengan kuasa hukum Dedi. Mayang kerugiannya apa tadi yang belum disebutin? Kerugiannya mungkin gara-gara mukanya jadi itu kehilangan job atau gimana? Enggak. Ya, kerugiannya ini aja kan nyata. Banyak dihujat ya? Hah? Banyak dihujat Iya, juga. dihujat juga. Terus ya kan aku niatnya juga pengen pengen menghilangkan jerawat tadinya, tapi ternyata nggak worth it. Itu sih yang membuat aku sedih sebenarnya. Tapi Pada akhirnya sendiri yang sekitar ke sosmed, tapi akhirnya jadi bagian kegiatan. Menyikapinya seperti apa sih? Sedih plus kecewa, karena kan aku di sini kayak memberitahu mereka aja gitu supaya lebih wanti-wanti lagi memilih skincare gitu loh. Tapi mereka malah jalan aku ya. Dia kalau dia pakai skincare masih somasi karena menurut dia pencemaran nama baik, udah siap belum dari pihak kuasa hukum Dedi? Ya jadi bingung aja gitu, pencemaran nama baik apa gitu. Harusnya kan sebaliknya Dedi yang mensomasi produk skincare ini. Tapi kalau mereka ingin mensomasi gara-gara pencemaran nama baik, ya sudah siap, karena Dedi sudah serahkan kepada kuasa hukum untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Jadi udah siap. Harusnya sebenarnya kan Dedi yang mensomasi mereka, karena lihat aja ya nggak terima juga ya Mayang kulitnya seperti ini gara-gara pakai skincare itu. ada sedikit kecewaan atau marah nggak sih dari Ya, Dedi sendiri? Ya marah lah, marah ya, artinya
sebagai orang tua ngelihat anak lihat Mayang ya, apalagi Mayang seperti ini terus dihujat lagi ya di media sosial, ya itu juga bentuk kemarahan Dedi. Ya sudah, kita selesaikan di jalur hukum aja ya. Jadi karena kita itu lihat main saya lagi naik daun kan sama Dedi, jadi kayak konsumasi biar viral juga. Ya saya nggak tahu ya di balik itu ada apa, nanti saya nggak bisa Dedi nggak bisa menjawab lah itu ya. Yang penting sekarang fokusnya adalah gimana kita menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum, itu aja ya. Udah. Berarti dirimu pick up di sosmed emang ingin tujuannya tadi berbagi informasi ke apa ya, juga kaum wanita juga kan, kan apa emang tujuannya ingin juga mau menyerang secara hukum malah. Emang niatnya awalnya kan ingin berbagi pengalaman juga buat perempuan-perempuan sana jadi lebih hati-hati lagi untuk menggunakan skincare gitu. Ya, walaupun aku tahu skincare itu cocok-cocokan. Iya, ini yang terkait dengan katanya kan Fadli sebagai lead di skincare tersebut dan yang Maya ketika speak up adalah menjatuhkan. Tanggapan Maya seperti apa? Enggak, aku malah awalnya nggak tahu kalau Kak Fadli yang jadi brand ambassador skincare itu. Aku kan taunya itu dari salah satu konten kreator di TikTok yang kalau nggak salah followersnya 15M ke atas. Oh jadi Akan jadi korban apa kecantikan, produk kecantikan nggak sih akhirnya dirimu? Iya, merasa seperti itu. Jadi Maya nggak takut ketika nanti dibilang media juga kan termasuk pencemaran baik, karena Maya ngoceh-ngocehnya di media sosial. Pansos gitu, jadi nanti dapat efek seperti itu, sayang gimana? Ya, karena tujuan awal aku hanya ingin memberikan informasi. Ya kalau misalnya memang ini sudah masuk ke ranah hukum dan sudah ada dibilang pencemaran nama baik lah, apalah namanya itu, ya sudah. Yang penting sekarang Dedi sudah mempersiapkan kuasa hukum buat Mayang untuk menyelesaikan masalah skincare ini ya. Jadi sekali lagi Dedi benar-benar menyayangkan dan sangat-sangat nggak terima dengan Mayang kulitnya seperti ini gara-gara pakai skincare itu. Tapi tidak ada maksud pencemaran nama baik, mencemarkan nama baik skincare itu, karena Mayang memang hanya ingin sharing aja. Tapi kalau merasa pihak skincare itu dicemarkan, ya sudah, ini kan sudah menyangkut perkara hukum ya. Jadi Dedi juga sudah siapkan kuasa hukum untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kedepannya nanti kita lihat aja dalam 1-2 hari ini perkembangannya masalah Mayang dan produk skincare ini ya. Itu aja ya teman-teman. Untuk terima kasih udah datang, dan nanti kita lihat lah ke depannya.